bangsa. Perawat Indonesia bersama kita, mengerti namun tetap semua. Perawat Indonesia bersama kita, mengerti untuk sehat menuju masa depan cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadan Abidillah, biasa dipanggil Abi, dalam podcast di channel Nurse Station. Baik lagi kita ngomong seputar dengan sejawat perawat, di mana informasi dari hasil dari ngobrol kita dengan narasumber kita akan menjadi hal yang sangat spesial buat teman-teman sejawat perawat, khususnya dalam pengembangan ilmu perawatan, kemudian dalam informasi terkait dunia keperawatan di Indonesia. Oke, kita hari ini saya sangat berterima kasih dan sangat terhormat kedatangan dari salah satu pengurus Badan Penanggulangan Bencana Persatuan Perawat Nasional Indonesia di tingkat pusat ya Ibu. Iya. Yang mana hari ini ada Ibu Atik Puji Rahayu. Selamat datang Ibu. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Ibu sebagai sekretaris ya Bu ya? Iya. Sekretaris Bapena Pusat PPNI. Iya. Atau kepanjangannya Badan Dan Penanggulangan Bencana. Ya ampun, hebat banget deh saya bisa ketemu dengan sejawat perawat yang mana banyak sekali informasi yang saya dapat Bu. Oh, Ini penting buat teman-teman yang nonton channel Nurse Station. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Jauh nggak Bu? Kasih deh Bu. Lumayan. Lumayan ya Bu. Ibu di mana? Saya di Cibinong. Di Bogor ya? Iya. Cibinong Bogor. Lewat jalan raya Bogor udah Bu. Itu jalan Jalan favorit itu Bu. Saya kalau mau puncak lewat situ Bu. Oh iya. Ngapain sih? Mampir aja ya. Saya ngapain puncak? Kayak jalan-jalan ke Puncak yang mana ini? Taman Safari Bu. Safari. Iya. Makasih Ibu udah sempetin waktunya hadir ke channel kita, channel Nurse Station, berbagi pengalaman dan informasi terkait penanggulangan bencana ya, Ya. Berarti Bapena. Kalau boleh tahu Bapena itu ada tingkatan di bawah nggak Bu? Ada ya. Jadi Bapena itu kan kalau saya Bapena pusat, Pusat. PPNI. Jadi kita juga punya Bapena di tingkat provinsi, Punya. kemudian Bapena di tingkat kabupaten dan kota. Iya. Oh, menyeluruh ya Bu ya. Iya. Berbeda dengan Balitbang ya Bu ya. Kalau Balitbang hanya di pusat. Iya, betul. Kalau Bapena karena penanggulangan bencana itu ada di Iya, setiap daerah, iya. diperlukan gitu ya Bu. Iya, jadi sampai ke tingkat yang daerah ya. Daerah yang dengan Bapena. Itu punya Bapena. Oke. Sebelum kita ke sana Bu, Mm. Ibu perawat ya Bu ya. Iya, Di mana Bu? Kalau boleh tahu? saya bekerja di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional di Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Oh di Bogor. Iya, di Kota Bogor. Rumah sakit jiwa jatuhnya Bu. Iya, Tapi dulunya. dulunya. Ya, tapi kami sekarang sudah punya layanan umum juga. Jadi ada bagian yang menangani pasien-pasien dengan gangguan fisik atau penyakit-penyakit yang umum ya, diabetes, stroke. Oh, udah bisa di Iya, rumah sakit. iya. Itu sudah cukup lama. Lebih dari 10 tahun kami memberikan 2 layanan itu. Oke. Iya. Jadi Ibu kerja di salah satu instansi juga dan sekarang Ya, juga pengurus Bapena iya. Pusat PPNI. Iya. Dari semenjak kapan Bu Apanya? di Bapena? Bapena Tahunnya? itu tahun 2021. Iya, Akhirnya. betul. Kalau boleh tahu Ibu Iya. masuk ke PPNI tahun berapa? Saya Iya. mulai berkecimpung di Mulai PPNI berkecimpung di PPNI Bu. kurang lebih tahun 2017 ya. 2017. Iya. Dulu ikut menyusun jurnal kan, nulis jurnal. Dia terlibat di organisasi profesi Iya, ya 2017. 2017. Baru mau kuliah. Ya udah bisa ketemu Ibu sekarang dan Ibu sekarang ditugaskan diamanahkan jadi Sekretaris Bapena. Pusat. Iya. Apa sih Bu sebenarnya tugasnya Bapena Pusat PPNI, khususnya Bapena Pusat? Jadi Bapena itu tugasnya cukup banyak ya, tapi memang fokusnya pada penanggulangan bencana ya. Jadi kita banyak melakukan optimalisasi untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai level tentunya ya, dari level dengan pemerintah di pusat maupun juga dengan pemerintah di daerah
terkhusus pada penanggulangan bencana, ya kan. Kemudian kita juga turun langsung pada saat terjadi kondisi bencana, ya. Jadi kemudian kita juga mengoptimalkan nih tenaga-tenaga perawat kan cukup banyak tuh ya, Betul, Bu. dan dengan spesialisasi yang bermacam-macam, nah kita optimalkan sumber daya tersebut dalam program penanggulangan bencana, gitu. Kemudian kita juga ada penggalangan dana ya, kemudian tentu saja kita harus betul-betul bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan itu dan penyalurannya kepada penyintas atau orang yang terdampak Terdampak bencana itu ya, Bu, ya. Iya. Tapi di lain sisi selain dalam penanggulangan bencana pasti ada tindakan preventif atau Iya, ada pelatihan mungkin Bu yang dilakukan oleh iya. Bapena Pusat sebelum terjun ke Iya. lapangan dan lain-lain. Ada Iya, tentu saja ada. Ya, dan fokus untuk pelatihan atau menyiapkan tenaga perawat dalam menghadapi bencana gitu ya. Saya rasa ada 3 yang poin utama, karena bencana itu kan kita bagi menjadi 3 fase ya. Ada fase pra-bencana, jadi sebelum terjadinya bencana itu sudah harus disiapkan atau ada hal-hal yang harus dikerjakan dan dilatihkan kepada teman-teman sejawat perawat ya, khususnya. ya, agar mereka ready gitu ya. Jadi di tahapan pra-bencana itu kita dilatih untuk bagaimana melakukan pencegahan bencana gitu ya. Kemudian melakukan mitigasi atau seperti menyiapkan mengira-ngira atau memprediksi gitulah ya apa yang akan terjadi gitu. Kemudian juga kesiapsiagaan kita juga dilatih itu di fase pra-bencana. Di fase pra-bencana. Kemudian ada tuh juga intra bencana ya. Jadi perawat-perawat itu dilatih bagaimana mereka mengetahui peringatan-peringatan dini akan terjadinya bencana. Nah, ya itu kan penting sekali kan ya. Kemudian tanggap darurat ya, sehingga mereka tanggap terhadap kondisi darurat dan tahu apa yang harus mereka kerjakan pada saat terjadi bencana. Khususnya untuk perawat. Iya, itu intra bencana. Kemudian pasca bencana itu juga nggak kalah penting, karena di pasca bencana itu kan ada rehabilitasi dan ada rekonstruksi. Ya, jadi rehabilitasi itu adalah upaya perbaikan yang sifatnya sementara, ya, karena kondisinya darurat kan. Nah, itu juga penting untuk dilatih pada teman-teman kita bagaimana mereka bisa berperan pada saat rehabilitasi bencana itu. Kemudian rekonstruksi, kalau rekonstruksi itu perbaikan jangka panjang, ya, menuju seperti kondisi seperti sebelum bencana. Ya, jadi saya rasa sangat komprehensif itu ya. Sangat itu. Iya, dan kemudian kita juga perawat itu dilatih untuk bagaimana melakukan komunikasi, ya kan, kemudian bagaimana melakukan koordinasi pada saat bencana, dan itu memang yang kita kerjakan juga sebagai tim yang ada dalam Bapena ini. Iya. Berarti di Bapena itu sendiri banyak sekali spesialis perawat ya Bu ya? Spesialisasi saya rasa semua spesialis Masya, Bu. Iya. Dari yang bencana, Iya. tadi mungkin ada jiwa ya Bu ya? Iya. After atau pasca bencana itu perlu ada. Betul sekali. Karena kan di pra bencana itu kan orang juga sudah harus diajarin bagaimana mencegah ya kan. Dan nggak hanya mungkin permasalahan fisik yang bisa mungkin muncul akibat terdampak bencana ya kan, tapi juga masalah-masalah kejiwaan. Betul. Ya kan. Orang cemas misalnya ya, karena misalnya daerahnya itu berpotensi mengalami banyak bencana ya kan. Betul. Nah, itu juga mungkin menimbulkan kecemasan atau ketakutan yang bisa berdampak ke kondisi psikologis. Dan itu peran perawat ada di situ. Iya, ya jadi saya rasa peran semua spesialisasi perawat itu bisa ada di pra bencana, di intra maupun di pasca bencana. Oke. Dan setelah Bapena berdiri sudah ada yang terjun ke lapangan Bu? Oh, sudah banyak. Sudah banyak ya? Iya. Salah satunya boleh Bu? Mungkin yang paling 2024 ya kalau nggak salah yang bencana tanah longsor di Cianjur. Iya. Iya. Itu bukannya 2023 atau 2024 ya itu ya. Ya. Kalau nggak salah itu. Nah, itu peran kita itu begitu terasa di situ ya. Peran bagaimana koordinasi dan komunikasi yang kita lakukan. Karena kan perawat itu banyak sekali spesialisasi dan himpunan. Ya, mungkin Mas Abi bisa bayangkan kalau mereka itu bergerak sendiri-sendiri. Oh iya betul. Ya. Kemudian dengan identitasnya masing-masing itu kan akan sangat disayangkan ya. Betul. Dan dengan adanya Bapena ini, alhamdulillahnya bisa terkoordinasi dengan lebih baik. Dan kita yang turun dalam
ke daerah bencana itu satu nama gitu lah ya, bahwa kita itu satu, kita punya Bapena nih dan memang punyanya PPNI gitu kan. Jadi dengan seperti itu kan orang semakin mengenal, ya kan, semakin mengenal perawat yang memang berkiprah untuk membantu korban bencana. Tapi waktu di Cianjur Ibu sempat turun Iya. juga berarti. Iya. Itu seru ini banget. Seru sih. Itu kan seru ya. Sangat-sangat Iya. sangat-sangat ketika melihat bencana itu pasti berarti ini Bu, pertanyaan saya. Iya. Pasti yang menangani bencana juga punya Iya. punya Penyintas juga kan? bisa Bu, jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin dia sebagai penolong atau mungkin juga memang dia dari daerah tersebut bisa menjadi punya dua peran. Ya, kayak relawan. Iya, kan ya, Bu, ya? iya. Maksudnya dua peran di sini mungkin dia juga menjadi korban atau Betul. keluarganya menjadi korban, tapi dia juga harus menolong orang lain. Iya, Di kondisi situ ada tindakannya berarti Bu? ya, dan kondisi itu memang terjadi. Iya terjadi. Itu, iya. Dan kalau jiwa-jiwanya sukarelawan atau penolong itu kan memang lebih mengutamakan orang lain. iya, orang karena lain, yang ya. tersentuh. Iya, dan lain-lain. iya, Dan itu memang sudah jiwa dan sifatnya Iya. seperti itu ya. berarti Bapena itu sendiri juga tidak hanya mengurus ketika bencana aja Bu ya. Iya. Tadi Ibu jelaskan berarti pra-bencana. Pra-bencana, preventifnya, intra, iya, dan paskanya, iya. Dan pasca itu juga berarti. Iya, dan pasca itu juga penting karena ini Mas Ami bisa bayangkan kalau orang-orang itu pada saat kondisi bencana banyak yang datang, ya kan? Betul. Oh, mungkin dari mana-mana ya kan memberikan bantuan. Betul. Tapi bisa dibayangkan ketika kondisinya sudah relatif lebih tenang, ya kan? Kemudian kondisi bencana misalnya gempa buminya sudah hilang, Ya. itu kan cepat ditinggalkan mungkin ya. Nah disitulah pentingnya juga Bapena hadir Ya. untuk memberikan bantuan atau pertolongan pada saat pasca bencana. Dan kemarin di Iya, dan Cianjur kemarin sudah sampai dilakukan sampai tahap itu. pasca bencana. Iya. Bu ya. Ya pasti banyak yang terpukul juga kan Bu, tidak hanya rumahnya yang terkena dampak, Iya. pasti Mungkin keluarganya juga. terkena dampak. Iya. Dan Kehilangan ya kan. itu ada pelatihannya Bu untuk perawat itu sendiri untuk supaya tidak mudah untuk karena kan membantu teman-teman yang terkena bencana ya Bu ya. Iya. Jadi harus kuat juga kan Ibu untuk mental. Iya, Ini iya. ada pelatihan gitu-gitu ya. Persiapan secara mental saya rasa di dalam pelatihan kebencanaan itu termasuk bagaimana pelatihan pra, kemudian intra dan pasca bencana itu juga termasuk kita siapkan ya mental. Ada namanya pelatihan kebencanaan. Iya, pelatihan kebencanaan dan ini juga sekarang sebentar lagi juga akan kita launching apa ya? Kita akan mengadakan pelatihan itu ya. Offline. Offline rencananya ya. Pertolongan dan pencarian korban untuk seluruh perawat di Indonesia. Iya, betul. Untuk seluruh perawat di Indonesia dan bahkan mungkin bisa tenaga kesehatan lain bisa ikut. Iya. Dalam pelatihan itu Iya. penting banget Iya. buat teman-teman, mau itu di pendidikan, mau di Iya. pelayanan, karena penting Bu, karena Iya. kita nggak ada yang tahu situasi misalnya di Betul. tempat dia bekerja ada apa. Iya. Kalau ikut pelatihan kan udah mengerti. Sudah ready lah ya. Iya. Betul. Belajar bagaimana kayak memadamkan api dan lain-lain itu juga penting kan. Iya. Dalam pelatihan buat teman-teman khususnya perawat atau Iya, atau tenaga kesehatan lainnya juga bisa ikut. tenaga medis tenaga Iya. kesehatan lain ikut Iya, contohnya di bencana iya. dari Bapena Pusat PPNI. Iya. Itu rencananya bulan apa? Rencananya dalam waktu dekat ini ada 2 pelatih workshop ya, sampai workshop loh kita ya. Jadi sampai berlatih melakukan sesuatu ya. Jadi sampai harus melakukan tindakannya seperti apa itu ada di dalam pelatihan itu. Pertama Oktober ini rencananya tentang bagaimana penanggulangan dalam bencana yang tadi saya sampaikan, apa-apa yang harus dilakukan di fase pra bencana, intra maupun pasca bencana ya. Itu yang satu dalam waktu dekat Oktober ini ya. Kemudian udah itu bulan depan dong ya. iya, saya tetangganya ya. Saya boleh ikut gak Bu? Boleh. Boleh. Nah, saya ikut lah. Saya Ya, tinggalin. karena Indonesia itu kan rentan ya. Iya betul. Dan dimanapun dan harusnya Hampir semua seluruh- orang juga harus siap siaga terhadap Iya. kondisi bencana, Betul itu. ya kan? Kemudian yang kedua, insya Allah November ya. November itu yang tadi pertolongan dan pencarian korban bencana. Oh itu ada pelatihan. Iya, juga ya? Wah, iya. penting banget itu Bu. Dan itu kalau boleh tahu Bu, Nah. berarti Bapena nggak hanya berdiri sendiri, pasti
Iya, ada kerjasama dan betul. lain-lain. Iya, iya. Itu udah Sudah, iya. dilakukan oleh. Iya, kita sudah ada beberapa kerjasama ya, salah satunya dengan Basarnas. Iya Basarnas yang ada di Indonesia Basarnas. Iya, kemudian kalau pelatihan itu kita melibatkan institusi-institusi besar yang lain juga yang concern dalam kebencanaan, yaitu satu tadi Basarnas, kemudian BNPB, kemudian Pusat Krisis. Oh, jadi memang Yes. Bapena Pusat juga sudah kerjasama. Punya kerjasama, iya. Jadi tidak hanya berdiri sendiri, juga bisa jadi Iya. menjadi mitra untuk Betul. pemerintah ya Bu. Iya, iya. Oh, jadi selain juga dalam penanggulangan bencananya, pasti untuk dalam pelatihan dan lain-lain. Iya, Betul kita juga bekerja Iya, sama bekerja ya, sama. iya, agar komprehensif. Betul itu Bu. Iya, dan memang dalam kebencanaan kita tidak bisa bekerja sendiri. Kompleks. Ya. Iya, Iya, saya lihat Terus benar-benar multi-tim. kompleks. Semua semua berperan. bergerak. Semua bergerak dan semua berperan di situ. Saya lihat tentang bencana ini Bu. Tapi Bu, setelah Ibu menjadi pengurus di Bapena, sedang melakukan beberapa kali penanggulangan bencana, tantangan terberat atau tantangan terbesar selama dalam penanggulangan bencana itu ada nggak? Oke, ya. Saya rasa komunikasi dan koordinasi kali ya, itu juga menjadi hal yang cukup menantang dalam penanggulangan bencana ya. Jadi kalau komandonya satu ya kan, bisa satu pintu, ataupun menyampaikan informasi ke masyarakat bisa satu pintu ya, itu kan berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi ya. Kemudian penyampaian berita. Karena memang di dalam bencana itu benar kata Ibu, banyak sekali yang ingin menjadi Iya. membantu, Iya, betul. mulai dari relawan atau Iya. beberapa organisasi yang Iya. ingin membantu, nggak hanya PPNI. Iya. Jadi iya, koordinasi ya, kan kebayang kalau nggak ada koordinasi nanti pembagiannya mungkin bisa nggak merata ya, tenaga yang dikirim ke daerah-daerah, atau mungkin ada daerah yang nggak akan terpegang Betul, gitu betul, kan ya, betul. atau nggak ada daerah yang nggak dapat bantuan gitu kan. Jadi komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak, dan harusnya memang itu ada satu yang meliding gitu ya. Nah kalau perawat sendiri kan kita udah punya Nah, kita udah punya Bapena. ya, jadi perawat pun bekerjanya satu satu yang meliti lah, satu komando Satu gitu. komando dengan Bapena, dengan atas nama Bapena. Iya, Jadi betul. misalnya ada Basarnas, BNPB, jadi Iya. oh itu orang Bapena gitu ya Bu. Iya. Kalau perawat dari Bapena. Dari Oh, Bapena. gitu. Tapi sejauh ini tetap koordinasi dan komunikasi yang masih Dengan yang lain. khususnya aja. Bapena PPNI dengan yang lain itu Iya, masih. iya. Dan kami dengan Bapena di provinsi, Bapena di tingkat kabupaten kota itu selalu menjalin komunikasi dan koordinasi tadi, ya kan. Bahkan apa yang diperlukan gitu ya, kemudian dicek terjadi apa di sana dan kondisinya bagaimana, itu ketika awal bencana pun kita sudah berkoordinasi. Kompleks ya Bu ya. Saya Dan komprehensif. Tapi penting sih Bu, menurut saya dengan kehadiran Bapena itu bisa menjadi sebuah jawaban untuk teman-teman perawat yang akan menjadi relawan dan Iya. teman-teman, tidak benar kata Ibu, nggak dari Nggak masing-masing ya, nggak ya. masing-masing, jadi terkoordinasi dengan baik Iya. sehingga ketika di lapangan ketahuan gitu, oh itu orang Bapena dan Iya, lain-lain gitu. kemudian juga distribusi bantuannya ke masyarakat kan akan lebih baik kalau koordinasinya bagus Iya ya. betul. Ya misalnya kita jadi tahu di daerah sana butuh apa, dan sudah ada siapa yang terjun ke sana ya kan. Kalau nggak ada komunikasi dan koordinasi yang baik kan semua ke sana, Iya. daerah lain tidak tersentuh. Nah itu kan Bu. sangat potensial terjadi kalau kita bekerjanya masing-masing dan tanpa komunikasi. Iya, jadi sangat-sangat berat ya Bu ya kalau di Iya. sana. Kalau sebelum sebelum Bapena hadir, balik lagi ya Bu ya tadi, tidak masing-masing itu tadi perawat ya Bu ya. Saya Ketika- rasa seperti itu. iya. Ya. Hadir Bapena sangat-sangat membantu sih Iya. menurut saya. Dan itu di daerah-daerah pun sudah banyak yang sudah ada Bapena Iya. atau udah semua Sudah banyak Sudah ya, banyak yang sudah sampai punya ke level kabupaten kota. sampai level Iya, kabupaten kota. iya. Berarti kalau misalnya di level DPW aja wilayah Iya, provinsi itu sudah 30, ada. 30 lebih. Iya, Sekarang di kabupaten kota ya sampai Ada. ke tingkat kabupaten kota. hampir di kabupaten kota semuanya. Iya. Itu benar-benar. Mudah-mudahan nanti seluruhnya ya. Ya itu benar Bu, itu penting karena selain ketika bencana ya, Iya. pra Bencana pun itu sudah sangat-sangat disiapkan. penting. Iya, betul. Bagi semua sejawat perawat khususnya, Iya. karena pendidikan tentang kebencanaan itu juga menurut saya sebagai orang awam memang Nah, kayaknya masih banyak yang belum belum tahu ya. tahu ya, Iya. kayak makai alat-alat pemadam dan lain-lain. Heeh. Itu kan
dalam Iya. dalam kurikulum atau pelatihan itu kan ya. Iya. Oke, balik lagi Bu terkait Bapena Pusat PPNI. Berarti setelah Ibu menjadi Bapena, udah masuk dalam kepengurusan Bapena, terasa nggak Bu? Maksudnya kehadiran Bapena ini bagi teman-teman sejawat perawat? Saya rasa sangat terasa ya, terutama itu tadi bagaimana kita mengkoordinir dan bekerja sama ketika terjadi bencana, ya kan? Dan bagaimana kita bisa memberdayakan seluruh sumber daya perawat untuk terlibat aktif ketika ada kondisi bencana. Itu saya rasa sangat terasa sekali. Dan adanya satu leader yang meliding itu kan juga lebih menghasilkan pekerjaan yang optimal kan, karena tadi distribusinya jadi teratur ya kan, karena ada yang mungkin mencatat atau mengkomandonya satu leader gitu ya. Tapi kalau masing-masing jalan sendiri kan pasti mungkin nggak terlaporkan gitu kan, jadi nggak tahu. Oke, sangat-sangat penting informasi dari Puji ini. Saya sampai maksudnya itu gambar di saya Bu. Wah ini penting banget yang kata Ibu, nanti bakal ada pelatihan itu. Wah, sering diselenggaran. Karena orang seringkali tidak tahu kalau sesuatu itu kita pelajari mendadak, ya kan? Internalisasi ke dalam diri kita itu kan tidak akan bagus gitu. Tapi kalau kita sudah menyiapkan, ya kan, itu akan lebih tanggap daruratnya itu lebih baik gitu ya. Baik. Dan tahu apa yang harus dikerjakan segera, ya kan. Tapi kalau nggak kenal, nggak tahu, nggak pernah terpapar kan, meraba-raba gitu ya, nggak tahu harus ngapain nih. Gitu. Iya. Apalagi sebagai seorang perawat kita punya peran ganda, mungkin kita harus sebagai penolong ataupun kita menolong diri kita sendiri dan keluarga kita, ya kan. Apalagi kalau dia ada di daerah atau penduduk yang tinggal di daerah itu, berarti kan dia harus menolong keluarganya juga, ya kan, kebayang. Ya. Jadi setelah Bapena PPNI khususnya menanggulangi bencana Bu, apa Bu? Ada evaluasi atau apa untuk di masa yang akan datang setelah melihat tindakan atau bencana yang udah terjadi di Indonesia, kemudian Bapena Pusat sudah turun ke lapangan, evaluasi apa yang harus dilakukan khususnya untuk Bapena PPNI terkait dengan di masa yang akan datang? Oke. Ya kalau berbicara evaluasi pasti kita ada dua ya, evaluasi langsung gitu ya setelah kita melakukan pertolongan atau turun ke daerah bencana gitu ya. Dan itu mungkin sangat situasional tergantung kondisi daerah bencana yang tempat kita turun gitu ya. Mungkin di situ akan kita lihat apa saja kekurangan-kekurangan kita selama kita turun itu yang langsung. Kemudian mungkin perlu evaluasi berkala ya kan, atas kinerja yang sudah kita lakukan itu apa saja yang perlu ditingkatkan. Ya saya rasa komunikasi dan koordinasi itu menjadi penting juga, ya kan. Kemudian pemberitaan itu juga cukup penting ya, apalagi informasi yang keluar ke masyarakat itu satu pintu, ya kan, karena itu akan punya efek yang bermacam-macam ya, apabila ini mengeluarkan berita itu mengeluarkan berita gitu ya. Beda-beda ya, misalnya informasi korban dan lain-lain itu juga penting kok, beda-beda. Iya, satu sumber itu harusnya ya. Saya rasa itu juga perlu evaluasi ya. Kemudian mungkin prabencana juga ya, karena Indonesia itu secara geografis kan rentan terhadap berbagai macam bencana ya. Jadi kalau kesiapsiagaan masyarakat kita bagus ya, termasuk juga kesiapsiagaan tenaga kesehatannya, termasuk di dalamnya ada perawat bagus, itu kan hasilnya pasti akan lebih baik pada saat terjadi bencana. Ya mudah-mudahan nggak ada bencana yang terjadi ya. Amin ya robbal alamin. Semoga tetap baik-baik selalu. Apalagi sekarang udah masuk Mpox ya Bu ya. Itu saya udah mulai bingung lagi apakah akan pandemi lagi, dan semoga enggak ya Bu. Itu tadi benar-benar informasi yang sangat menarik dari Ibu Atik Puji Rahayu, Ibu Atik ya panggilannya. Ibu dari Kediri ya Bu ya. Iya. Peraksanaan tahu ya Bu ya. Kota tahu. Iya, kota tahu. Jangan lupa
saya mau bilang jangan lupa mampir ke Kediri, bukan. Jangan lupa ikut pelatihan nanti yang akan diadakan oleh Bapena Pusat PPNI di bulan Oktober dan November. Itu terbuka untuk umum, untuk tenaga kesehatan lainnya ya Bu ya. Tapi yang khususnya untuk perawat dong. Satu lagi mungkin kita akan mengadakan seminar juga yang rencananya sih 1 bulan sekali gitu ya. Iya, untuk mengupgrade juga pengetahuan teman-teman sejawat. Kalau sekarang kan perawat nanya Bu, kalau ikut seminar, workshop gitu-gitu, ada SKP-nya nggak Bu? Ada nggak itu Bu nanti? Harusnya ada ya. Ada dong Mas. Itu penting juga buat teman-teman perawat. Nanti kalau saya lihat kelihatan ya. Bernilai SKP katanya Bu. Tapi bukan itu sebenarnya. Intinya adalah materinya sebenarnya yang harus ilmunya yang harus diserap dan nanti buat dipraktekin ke masyarakat. Dan keuntungan lainnya adalah dapat SKP. Nunggu Bu, sertifikatnya belum keluar. Tapi itu tadi balik lagi kita ngobrol hari ini saya sangat terima kasih Ibu. Sampai Ibu udah mau mampir ke sini, udah mau sharing cerita Ibu tentang penanggulangan bencana dan informasi tentang pelatihan dan seminar yang bakal diadain tiap bulan dan pelatihan yang akan diadakan Oktober dan November yang diadakan oleh Bapena Pusat PPNI. Pantengin terus pokoknya nanti informasi itu akan di-share dan jangan sampai kelewatan karena menurut saya rugi sih kalau nggak ikut ya Bu ya. Saya aja pengen ikut dan boleh ya Bu ya. Boleh lah Mas. Orang juga harus tanggap terhadap bencana dan harus tahu apa yang harus saya lakukan pada saat bencana terjadi. Kalau katanya siap laksanakan. Oke, itu tadi sekian podcast sama Ibu Atik Pujirayu. Terima kasih Ibu udah mau mampir, terus jaga kesehatan, sehat-sehat terus. Jangan lupa kalau mau nonton video ini mampir ke channel Nurse Station. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau mau komen-komen atau Ibu kenal sama Bu Atik, boleh komen-komen atau mau memberikan masukan ke konten kita, boleh komen di YouTube kita. Dan juga kita sekarang punya satu aplikasi baru Bu. Kita punya aplikasi namanya PPNI Pay namanya. Apa itu? Jadi PPNI Pay itu sebuah aplikasi untuk pembayaran Bu. Jadi Ibu mau bayar BPJS, Ibu mau beli pulsa, bayar listrik, semuanya ada di situ Bu. Dan saya jamin murah untuk biaya admin. Murah dan mudah Bu ya. Ibu tinggal masukin nomor, Ibu tinggal masukin metode pembayaran, Ibu bayar. Oke. PPNI Pay. Ada di Play Store, ketik aja PPNI Pay. Berarti bisa di-download di Play Store. Bisa di-download di Play Store. Itu terbuka untuk umum, jadi bukan hanya teman-teman perawat, untuk masyarakat umum juga bisa download di Play Store, yaitu di namanya PPNI Pay. Itu dijamin murah Bu. Saya jamin Bu. Ibu harus 100% ya. 100%. Anak Ibu juga harus download Bu. Iya, untuk bayar untuk beli pulsa. Oke. Makasih. Jadi dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.